Peran as-sunnah juga takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Jadi as-sunnah itu salah satu perannya adalah mengkhususkan ayat-ayat yang sifatnya umum. Katakan, ya Muhammad, man harrama zinatallah? Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Allati akhrajal ibadih, yang Allah keluarkan untuk yaitu hamba-hambanya. Terlihat dalam ayat ini bahwa hadhil ayat ammah, ayat ini sifatnya umum. Tasmalu, mencakup jami' anwa'iz zina, mencakup seluruh jenis perhiasan, lirijali wan nisa, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Summa ja'atis sunnah, kemudian datanglah as-sunnah dari Nabi, tukhassisuha, dikhususkan yang umum itu ada dikhususkan bitahrimid dzahab wal harir ala dzukur, yaitu diharamkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Salisan takhsisul am. Kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana peran as-sunnah di sisi Al-Quran. Yang pertama, perannya tafsilul mujmal, merincikan yang mujmal, merincikan yang global. Nah, jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya mujmalah seperti perintah sholat, tapi tidak merincikan bagaimana cara sholatnya. Nah, as-sunnah lah yang menjelaskan cara sholatnya. Berarti as-sunnah merincikan perintah Al-Quran tentang sholat yang memang Al-Quran tidak merincikan. Nah, ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat secara global atau secara umum itu disebut mujmal atau ayatun mujmalah. Sunnah yang merincikannya itu disebut mufassil, atau perannya disebut tafsilul mujmal. Yang kedua, taqyidul mutlaq. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang suatu perintah tapi nggak disebutkan batasannya. Jadi seperti as-sariq was-sariqatu. Nah, di sini Anda mau tambahkan, kadang-kadang seperti yang kemarin kita baca waktu dijelaskan oleh Kiai Haji Mahfuz As-Sirun dalam kitab beliau kemarin, kadang-kadang ayat ini bisa juga disebut ayat yang mujmal. Yang disebut ayat yang mujmal. Kenapa? Karena ayat ini enggak menyebut tata caranya. Hadis yang menyebut tata cara itu menjadi tafsilul mujmal. Cuma dalam kitab ini kita masukkan ayat ini sebagai contoh yang mutlak. Nah, yang mutlak itu artinya apa? Apa sih beda mujmal dengan mutlak? Kalau mutlak itu ayat itu memerintahkan suatu perbuatan, suatu hukum, tapi dia nggak nyebut batasan. Nah, itu disebut mutlak. Yang mutlak itu butuh batasan. Itu disebut taqyidul mutlak. Kalau yang mujmal garis besar, nah itu butuh rincian. Nah, kalau dia garis besar tidak ada rinciannya, itu disebut mujmal. Nah, makanya kemarin soal sholat nggak ada rinciannya, saudara, yaitu tentang tata cara yang rinci, maka disebut mujmal. Yang merincikan tafsilnya adalah sunnah. Nah, di sini begitu juga ayat as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong kedua tangan mereka. Nah, ayat ini nggak menjelaskan tata cara, as-sunnah yang menjelaskan tata caranya, makanya disebut ayat ini juga mujmal. Tata caranya mufassil, tafsil. Tapi pada saat yang sama ayat ini juga enggak menyebutkan batasan. Motongnya dari mana? Apa ujung jari? Apa dari ruas-ruas jari? Apa dari pergelangan tangan? Enggak dijelaskan batasannya, had, hudud. Nah, karena enggak dijelaskan, ayat ini disebut ayat mutlak. Penjelasnya as-sunnah itu disebut muqayyid. Makanya disebut peran as-sunnah taqyidul mutlak. Nah, sekarang yang ketiga, peran as-sunnah juga takhsisul am, mengkhususkan yang umum. As-sunnatu tukhassisul ayatil ammati kahilliz zinah li jami'in nas dzukuran wa inathan. Faja'atis sunnah tukhassisuha bi hurmatidz dzahabi wal hariri lirrijal. Jadi as-sunnah itu salah satu perannya adalah mengkhususkan ayat-ayat yang sifatnya umum. Seperti ayat tentang halalnya perhiasan bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki maupun perempuan secara umum yang namanya perhiasan halal.
Tapi kemudian as-sunnah datang, tukhassisuha, dikhususkan oleh sunnah. Apa yang dikhususkan? Dengan pengharaman emas dan sutra bagi laki-laki. Nah, ayatnya mari kita lihat dengan hadisnya. Wa qala Allahu azza wa jalla fi hilliz zinah li jami'in nas dzukuran wa inathan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang halalnya perhiasan untuk seluruh manusia, laki-laki maupun perempuan. Di mana Allah firmankan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika tufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Nufassil. Jadi di sini jelas sekali, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi." Katakan ya Muhammad, man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Allati akhraja li ibadihi, yang Allah keluarkan untuk yaitu hamba-hambanya. Nah, jadi sekali lagi di sini terlihat dalam ayat ini bahwa hadhil ayat ammah. Ayat ini sifatnya umum. Tasmal jami' anwa'iz zina. Ini mencakup seluruh aneka macam az-zinah. Zinah itu perhiasan, bukan zina ya. Beda. Nah, zina enggak pakai ya. Ini zinah atau zainah. Itu namanya perhiasan. Zinah. Zinatul hayatid dunya. Bukan zina itu artinya. Itu artinya perhiasan. Nah, di sini kita lihat hadhil ayat ini ammah. Ini sifatnya umum. Tasmalu, mencakup jami' anwa'iz zina. Mencakup seluruh jenis perhiasan. Lirijali wan nisa, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Summa ja'atis sunnah. Kemudian datanglah as-sunnah dari Nabi, tukhassisuha, dikhususkan. Yang umum itu ada dikhususkan bitahrimid dzahab wal harir ala dzukur, yaitu diharamkannya emas dan sutra bagi laki-laki, sebagaimana Nabi bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrima libasul hariri wal dzahabi ala dzukuri ummati wa ukhilla li inathihim. Kata Nabi, diharamkan memakai perhiasan sutra maupun emas atas laki-laki daripada umatku, tapi dihalalkan untuk kaum wanitanya. Jadi jangan dibilang nanti hadis ini bertentangan dengan ayat Quran. Sebab kaum inkarus sunnah yang nggak mau pakai hadis, mereka bilang bebas kita mau pakai emas boleh, pakai sutra boleh. Allah kok yang firmankan dalam Al-Quran, qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi, nggak ada yang haram. Nah, jadi kalau dia nggak pakai sunnah, hanya pakai Quran, semuanya dihalalin perhiasan. Nah, tapi karena ada hadis yang mengkhususkan, khusus sutra dan emas nggak boleh untuk kaum laki-laki. Nah, hadis itu disebut takhsis. Ayatnya disebut amma. Al-ayatul amma tukhassisuhas sunnah. Coba azan dulu, silakan. Baik, kita lanjutkan. Ada hadis lain yang uslubnya Nabi memegang emas dan Nabi memegang sutra. Kemudian beliau mengatakan, hadzani haramani lidzukuri ummati. Dua benda ini haram atas kaum laki-laki umatku. Nah, jadi ucapan Nabi ini bukan membantah Al-Quran, bukan kontradiksi dengan Al-Quran, tapi ucapan Nabi ini merupakan pengkhususan atau pengecualian dari hukum yang umum. Secara umum perhiasan itu semua boleh, buat laki-laki maupun perempuan, semua boleh secara umum. Semua, mau emas, mau perak, mau besi, mau apa aja semua boleh. Nah, tapi kemudian emas dan sutra dikeluarkan dari hukum boleh menjadi haram untuk kaum laki-laki. Itu namanya takhsisul am. Nah, kalau kita nggak pegang kepada as-sunnah repot. Kalau kita pegangin cuma Quran doang, ya semua kita halalin nanti, semua perhiasan. Nah, makanya inkarus sunnah itu berbahaya. Baik, sekarang yang keempat, bayanul muskil. As-sunnah juga punya peran bayanul muskil. Apa itu bayanul muskil? Menjelaskan ayat yang muskil, yang sulit dipahami. Ayat yang sulit dipahami. Nah,
banyak ada ayat yang sulit dipahami oleh para sahabat Nabi, sulit dipahami oleh umat. Tapi dengan adanya hadis, yang sulit itu menjadi mudah, menjadi jelas. Nah, itu namanya bayanul muskil. Contoh, habis ini kita lihat. As-sunnatu tubayyinul ayatil muskilah ka ayatil khaytil abyadi wal khaytil aswadi faja'atis sunnah tubayyin annal murad bil khaytil abyadi huwa bayadun nahar wal murad bil khaytil aswad huwa sawadul lail. Jadi sini dijelaskan as-sunnatu, sunnah itu tubayyin, menjelaskan al-ayatil muskilah, ayat-ayat yang sulit untuk dipahami. Seperti apa? Ka ayatil khaytil abyad. Nah, seperti ayat yaitu tentang al-khaytil abyad, tentang benang putih, wal khaytil aswad, dan benang merah. Faja'atis sunnah, kemudian datang as-sunnah menjelaskan yang dimaksud dengan al-khaytil abyad itu bukannya benang, tapi yang dimaksud bayadun nahar, yaitu terangnya siang. Sedangkan yang dimaksud dengan al-khaytil aswad, yang dimaksud dengan gulungan benang hitam adalah sawadul lail, yaitu gelapnya malam, hitamnya malam. Nah, ini ada kejadian. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi jawazil akli wasyurbi fi layali Ramadan. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita makan dan minum di malam bulan Ramadan. Allah firmankan, wa kulu wasrabu, yaitu minumlah kamu, makanlah kamu dan minumlah kamu di malam bulan Ramadan. Sampai kapan? Allah berfirman, hatta yatabayyana lakum, sampai terlihat jelas bagi kamu semua, al khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, yaitu perbedaan antara benang putih dengan benang hitam daripada fajar pagi hari. Di sini ada kata al khaytul abyadu dan al khaytil aswad. Nah, ini jangankan kita, para sahabat pun ada yang nggak paham maksud daripada ayat ini, sehingga terjadilah apa yang terjadi, saudara. Mari kita lihat. Hadhil ayat kana la yafhamuha ba'da ashabin nabi. Ayat ini sebagian sahabat nggak paham, saudara. Kenapa? Li iskaliha, karena agak sedikit sulit memahami apa itu benang hitam benang putih, saudara. Hatta bayanahan nabi, sampai nabi yang menjelaskan. Sebagaimana terjadi kama ja'a fi hadis Adi bin Hatim At-Ta'i. Ada seorang sahabat Adi bin Hatim, saudara ada di sini kama ja'a fi hadis Adi bin Ta'i, saudara. Qala lamma nazalat, dia bercerita, Adi ini cerita. Beliau katakan tatkala turun hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Begitu ayat ini turun, amattu ila iqalin aswad wa ila iqalin abyad. Begitu ayat ini turun, aku ambil segulungan benang hitam dan segulungan benang putih, saudara. Kemudian setelah itu apa? Faja'altu ma tahta wisadati. Kemudian aku taruh dua gulungan benang tadi di bawah daripada bantalku. Faja'altu anduru fil lail. Nah, di waktu malam aku liatin itu, fala yastabinuli. Nggak ada perbedaan apa yang terjadi, nggak ada kejadian apa-apa, saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Fagodaftu ala Rasulillah, maka itu besoknya aku datang ke Rasulullah, aku ceritakan. Akhirnya Nabi menjawab, innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sahabat tadi pikir ini gulungan benang yang diambil. Al-khayt apa al-khayt? Benang. Al-khaytul abyad berarti benang apa? Putih. Al-khaytul aswad berarti benang apa? Hitam. Nah, kata Nabi, kalau benang putih, benang hitam udah kelihatan bedanya di waktu pagi hari, di waktu fajar, nah itu berarti udah masuk subuh. Nah, berarti udah nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Nah, sahabat ini dalam kamarnya taruh itu benang putih, benang hitam, pagi hari dia lihat kamarnya gelap, nggak ada bedanya. Saya mau tanya, di kamar gelap, benang putih, benang hitam, ada bedanya kelihatan? Sama-sama gelap, buram. Nah, jadi mengartikan ayat ini secara zahir, apa adanya. Makanya begitu lapor ke Nabi, Nabi senyum, tertawa. Kata Nabi, bukan itu. Yang dimaksud yaitu al-khaytul abyad adalah bayadun nahar. Yang dimaksud benang putih itu
adalah cahaya pagi, terangnya pagi. Sementara yang dimaksud al-khaitul aswad adalah gelapnya malam. Jadi kalau kita belajar ilmu falak, di ufuk tempat terbitnya matahari, nah berarti ufuk sebelah mana tuh? Ufuk sebelah terbit matahari dari barat, dari timur? Dari timur. Ufuk sebelah timur, sono barat. Di ufuk sebelah timur, itu begitu matahari mau terbit, malam juga ingin meninggalkan kita, 4 fajar, itu ada seperti garis yang memisahkan antara malam dan siang. Garis yang memisahkan, yang ini gelap, yang ini agak terang ya ikhwan. Nah garis pemisah itu yang Nabi sebut, malam ini disebut al-khaitul abyad, yang siangnya ini disebut malam ini disebut al-khaitul aswad, yang siangnya disebut al-khaitul abyad. Yatabayyan minal fajar, itu di waktu fajar kelihatan bedanya. Nah bagi ilmu falak tuh paham, kalau dia mesti lihatnya di ufuk yang betul-betul terbuka, nggak ada halangan untuk melihat. Nah itu kelihatan. Nah begitu kelihatan itu ufuk, ada garis memisahkan antara malam dan siang, itulah yang disebut al-fajrus shadiq, pagi yang benar. Ada al-fajrul kadzib, ada pagi yang bohong. Yang bohong itu dia punya garis tuh masih ntar hilang, ntar kelihatan, ntar nggak ada. Itu fajrul kadzib. Tapi kalau fajrus shadiq itu garis nyata, jelas. Hanya ilmu orang-orang yang ngerti ilmu falak, yang pengalaman, yang biasa ru'ya, biasanya mereka-mereka yang paham untuk membedakan al-fajrul kadzib dengan fajrus shadiq. Kalau kita udah kebiasaan pakai jam ya, pokoknya 4.34 subuh, udah begitu. Nah, tapi orang dulu ini caranya, mengetahui kapan nih kita mulai puasa, nggak boleh lagi makan minum, itu tanda mereka. Dari situlah mereka tahu masuknya waktu subuh. Jadi Nabi jelasin ke sahabat, yang dimaksud benang hitam bukan kamu ambil benang, bukan kamu ambil benang hitam ambil benang putih, bukan. Benang hitam itu gelapnya malam, benang putih itu terangnya siang. Nah kalau kedua baris ini kelihatan yatabayan, jelas di waktu fajar, itulah masuk waktu subuh, di mana nggak boleh makan dan minum lagi. Saya mau tanya, ini lafaz semacam ini dalam Al-Quran sulit tidak? Kalau Nabi nggak jelasin, bisa tahu kita? Nggak bisa. Nah ini namanya bayanul muskil. Bayanul muskil, ya ikhwan. Baik, nah itu sudah kita jelaskan bayanul muskil. Yang berikutnya bayanun nasakh. Nah ini yang kemarin ditanya oleh Habib Idrus. Habib Idrusnya nggak datang hari ini, ke Gresik. Nah ini yang ditanya sama Habib Idrus. Saudara, soal bayanun nasakh tidak kita pelajari hari ini, akan kita bahas yang akan datang. Cuman memang di sini muncul pertanyaan-pertanyaan ulama, apa bisa Al-Quran itu dinasakh dengan as-sunnah? Nah di sini banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Quran dinasakh dengan Quran, sepakat. Ulama secara umum, jumhur ulama mengatakan ada, walaupun ada segelintir ulama mengatakan tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Tapi pendapat ini sangat lemah, karena faktanya memang ada ya ikhwan. Kalau dikatakan tidak ada agak berat nanti terhadap ayat-ayat yang ternyata memang sudah tidak berlaku lagi dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang ini, yang hukumnya sudah berubah, seperti wajibnya wasiat bagi orang yang sudah sekarat untuk beri wasiat kepada keluarga. Nah ayat ini saudara jadi persoalan. Kalau ayat ini tidak dinasakh, berarti keluarga masih boleh terima wasiat, dalam waris kan udah nggak boleh. Nah karena itu ini nanti akan kita bahas satu-satu rinci. Quran menasakh Al-Quran, Quran menasakh sunnah, sunnah menasakh Al-Quran, sunnah menasakh sunnah, boleh atau tidak. Lalu bagaimana Al-Quran dinasakh dengan ijma, bisa atau tidak, dinasakh dengan qiyas, bisa atau tidak. Boleh atau tidak, kalau boleh mana dalilnya, kalau nggak boleh kenapa, apa juga dalilnya. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih rinci lagi. Cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam.